Oke, selamat malam, selamat datang, selamat bergabung kembali ke IG Live Galeri Saham. Jadi hari ini nggak ada trading lab dulu ya. Karena entah kenapa nih lagi sibuk banget, jadi kita komputer bener-bener terpakai untuk yang lain gitu ya, untuk reporting dan lain sebagainya macamnya. Jadi hari ini teman-teman kita akan bahas mengenai apa? Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan bahas hari ini tentang sesuatu yang agak jarang diomongin, yaitu apa yuk? Nah ini baru masuk langsung tanya KKGI gimana? Ini KKGI apa kabar ya? Saya baru ingat kalau ada saham seperti itu. Janganlah, lihat judul dulu ya Mas ya. Lihat judul dulu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa? Tentang bukan tiga strategi, bukan 3 tips, bukan lain-lain. Tapi di sini kita akan ngobrolin mengenai 3 tipe orang yang Anda harus temui di market untuk kebaikan, apa istilahnya, untuk pengembangan diri kita gitu loh. Jadi ada 3 jenis orang, yang harus kita temui di market. Why? Kayak gitu. Why? Pertama, agar kita bisa belajar. Pertama di situ, agar kita bisa belajar. Yang kedua, agar kita bisa mendapatkan pengalaman. Dan yang ketiga adalah agar kita bisa berkembang, gitu ya. Nah, tiga orang ini adalah 3 orang yang penting, teman-teman. Penting. Jadi bukan nama orang ya, bukan di nama orang ya, tapi lebih ke tipe orang seperti apa, gitu. Karena sekarang di era digital, teman-teman online trading semua. Teman-teman buka aplikasi online trading langsung teman-teman jual beli. Anda nggak ketemu banyak orang, malah ketemunya di sosial media. Betul nggak? Nah, di sosial media nggak usah jauh-jauh deh. Teman-teman kita kalau posting di sosial media, postingnya itu yang bagus-bagus tuh yang jelek-jelek. You know the answer kan? Oke? Teman-teman akan tahu jawabannya apa. Jadi kalau misalnya nih ada temen nih sebelah, di bangku sebelah, lalu ada saudara, ada siapalah gitu ya, teman kantor dan lain sebagainya. Kalau posting sosial media, ada nggak posting yang jelek-jelek? Adanya yang komplain banyak, gitu ya, komplain. Tapi yang jelek-jelek selain itu nggak ada gitu loh. Kebanyakan mereka akan posting yang bagus-bagus. Jadi masalah di era digital sekarang adalah kita nggak ketemu orang-orang yang bisa membantu kita untuk self-development diri kita. Gitu teman-teman. Jadi itu dia. Teman-teman mungkin akan sadari itu. Dan rasanya, dan rasanya ini yang kurang sekarang ini. Oke? Tanpa berlarut-larut, kita akan bahas 3 tipe orang yang Anda harus temuin, gitu ya, yang Anda harus temuin sepanjang perjalanan transaksi Anda di pasar modal. Dengan kita bisa memetik mendapatkan hal positif dari mereka, Anda akan sustain di pasar modal, gitu. Karena banyak sekali orang yang trading saham setahun pergi, setengah tahun pergi gitu loh. Karena di sini kita kesannya tuh sekarang zaman instan, apa-apa kalau udah kelihatan nggak bagus, ada kendala, udah reset mulai yang baru. Kita sekarang kan budaya YouTube. Filmnya jelek, udah stop, ganti film lain. Kalau dulu kan beda ya. Filmnya jelek, ya udah deh, film selanjutnya baru sejam lagi mulai, kan kayak gitu loh. Kalau sekarang kan enggak. Nah, jadi balik 3 tipe orang yang harus, jadi 3 sosok gitu ya, yang harus Anda temui sepanjang perjalanan Anda bertransaksi di pasar modal. Pertama adalah role model. Di situ, role model kebagi 2. Role model yang jauh banget sama role model yang dekat. Itu penting, teman-teman. Yang jauh contohnya apa? Paling gampang, Warren Buffett. Semua orang kok disuguhi kisah sukses Warren Buffett, langsung, wow, saya mau invest deh. Wow, saham itu menarik ya. Wow, apalagi? Langsung pengen. Ya kan? Itu role model.
Oke, role model yang jauh membuat Anda tertarik untuk masuk ke pasar modal. It's okay. Oke, tapi itu nggak boleh jadi panutan utama kita. Karena apa? Kejauhan. Apa yang ditulis di buku tidak bisa menjelaskan segalanya. Itu sama aja kayak teman-teman mau berenang. Anda belajarnya dari buku. Oke, cara berenang adalah masukkan badan ke dalam air, pakai baju renang yang proper, yang pantas, lalu belajar untuk jongkok di dalam air, tahan napas Anda. Cara tahan napas adalah bla 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 segala macam. Kelelep ya. Gitu. Jadi role model itu untuk membuat kita semangat untuk bisa terjun memulai di sana. Nah, itu yang jauh dia. Itu role model jauh. Ini bagian dari yang pertama gitu ya. Lalu role model yang terdekat, istilahnya lokalnya gitu loh. Lokalnya gimana? Jadi kalau misalnya Warren Buffett itu adalah yang jauh banget di sana, maka yang dekatnya adalah siapa role model Anda. Nah, role model ini nggak ada sosok tertentu yang harus Anda tiru, bukan seperti itu. Tapi role model ini adalah Anda harus kita harus bertemu dan belajar pada orang yang sudah berpengalaman, yang profilnya sama dengan kita. Gitu teman-teman. Itu dulu. Profilnya harus sama dengan kita dulu. Jadi kebanyakan dari kita melihat role model yang dekat, maksudnya di sekitar kehidupan sehari-hari lah gitu ya. Se-Indonesia lah misalnya seperti itu ya. Kita salah. Dalam arti apa? Gini teman-teman, gini. Ini tanpa menyudutkan pihak atau apapun ya. Saya akan selalu netral di sini ya. Saya akan netral ya. Jadi, kalau teman-teman adalah seseorang yang di level ekonomi menengah. Oke, menengah ya. Menengah dalam arti menengah tuh gimana sih? Ya kelas menengah lah, ekonomi menengah gitu ya. Jadi artinya apa ya? Mobil ada, profesi oke, gitu lah ya. Tapi kalau mau liburan masih harus agak menabung dikit gitu kan. Kalau mau beli mobil ya nge-DP lah gitu ya. Jadi bukan yang tunai gitu ya. Jadi itu yang menengah gitu ya. Teman-teman, ya nggak cuma mobil. Teman-teman mau beli motor, level ekonominya relatif gitu ya. Tapi mau beli motor yang ada nyicil gitu-gitu ya. Jadi itu ekonomi menengah. Nah, maka role model Anda harus datang dari ekonomi yang mirip dengan Anda. Itu poinnya. Nggak bisa. Kalau kita di ekonomi menengah, kita melihat role model yang lahir di ekonomi teratas. Nggak bisa. Kenapa? Mindsetnya beda. Yes, silakan pelajari mindset mereka. It's okay. Tapi untuk bisa mencapai ke level mereka udah nggak nyambung. Kenapa? Anda beli mobil masih nyicil, dia beli mobil tunai Ferrari. Tunai loh. Gitu. Jadi semua tips and triknya nggak nyambung. Do you got me di sana? Kayak gitu ya. Oke. Lanjut. Kita ngomong ekonomi menengah aja. Oke, biar netral ya. Kita adalah ekonomi menengah. Oke. Ingat ya, ekonomi menengah tuh bukan berarti yang ya pokoknya batasannya gitulah. Jadi Anda mau beli mobil masih harus nyicil. Bukan berarti ekonomi uangnya nggak sehat ya. Tetap nabung, tabungan banyak, asuransi ada, dana pensiun ada. It's okay gitu ya. Tapi istilahnya kita masih harus mengkalkulasi pengeluaran. Kalau saya spending ini jadi gimana? Tapi it's okay, itu sehat gitu ya. Nah, mau beli apa? Mobil kah, rumah kah, motor kah? Itu pada dasarnya bukan tipe cash. Gitu. Oke. Nah, lalu kalau kita ekonomi menengah, kita tidak boleh role model kita yang ekonominya lebih bawah jauh dari kita. Sorry to say, nggak matching juga di sana. Kita standar kita misalnya contoh ya, 1 juta itu normal, tapi dia bilangnya itu 100.000 tuh banyak. Ini kita nggak menjurutkan, bukan seperti itu. Tapi kita harus lihat role modelnya itu harus matching dengan kita. Jadi ini step nomor 1 nih, role model jauh. Biasanya orang pasti akan Warren Buffett, George Soros, ya kan,
Templeton dan lain sebagainya gitu ya. Tapi role model dekat adalah yang memang di sekitar kita, yang bisa kita lihat lebih sering atau mungkin ada kans kita untuk temui gitu ya. Maka dia harus punya background yang mirip dengan kita. Itu yang paling penting. Karena apa? Karena banyak banget. Ini sejak pandemi deh. Sejak pandemi, semua mulai trading saham, semua melihat banyak sekali gampang sekali untuk mendapatkan akses untuk tahu si A, si B, si C. It's okay, itu nggak ada masalah sama sekali, itu nggak ada masalah sekali. Tapi yang jadi kita harus tahu di sini adalah apa? Backgroundnya harus identik dengan kita. Background dia, bukan sekarang. Kalau sekarang dia pasti udah bagus. Tapi background dia seperti apa? Nah itu yang harus sama dengan kita. Biar belajarnya nyambung. Contoh misalnya kita backgroundnya ekonomi menengah, lalu kita role model kita adalah ekonomi atas, yang sejak lahir nggak pernah naik ojek misalnya, yang sejak lahir itu nggak pernah naik kendaraan umum, pernah lah taksi, ya kan, taksi pun juga dari bandara gitu kan, misalnya seperti itu. Lalu tipsnya apa? Tipsnya adalah ya lu harus terus berjuang, perbanyak relasi dan lain sebagainya segala macam. Dan dia pikir-pikir, iya tapi gue relasi gue ini kok sama-sama aja, sama-sama naik motor misalnya gitu loh, seperti itu nggak nyambung teman-teman, itu nggak nyambung. Jadi backgroundnya usahakan identik dengan kita sekarang. Itu yang penting teman-teman, gitu ya. Itu pertama adalah role model. Dengan demikian kita mengikuti storyline, pemikiran, mindset, point of view yang sama dulu. Kayak gitu. Tapi pastikan dia memang udah sukses. Gitu loh. Pastikan dia memang sudah lebih tinggi dari background dia yang zaman dulu. Gitu loh. Dia sudah sukses. Jadi, nah itu yang susah gitu loh. Kenapa? Kalau di sosial media itu terlihat sukses semua. Iya nggak? Terlihat sukses semua. Gitu. Nah, jadi itu dia role model yang dekat, yaitu pastikan backgroundnya agak mirip backgroundnya dia dulu dengan kita, tapi sekarang ya dia sudah jauh lebih bagus di situ. Jangan langsung loncat terlalu tinggi. Kenapa? Ya gimana gitu loh. Uang mereka habis, duitnya masih banyak. Uang dari obligasi masih banyak. Kalau di kita, misalnya teman-teman, uang tabungannya habis dari trading saham asal-asalan, mau cari dari mana lagi uangnya? Nah itu kan beda cerita kan. Disuruh average down, iya lu average down, duit lu banyak banget, gue disuruh average down, sekarang aja ada uang terakhir gue. Nah itu kan jadi nggak relevan. Jadi setiap orang yang punya background yang mirip biasanya akan mengerti kondisi Anda sendiri seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Oke. Lalu apa? Lalu itu dia ya, itu mengenai role model. Ada 2 tipe role model yang jauh, yang membuat kita pengen untuk terjun ke industri ini. It's good. Pasar modal tuh untuk semua orang. Pasar modal untuk semua orang, gitu ya. Nah, role model yang dekat, yang accessible gitu ya. Accessible adalah mereka harus punya background yang identik dengan kita. Itu background terdekat. Dan satu tambahan, mereka memang fokus di pasar modal. Hati-hati, banyak sekali yang kita kira adalah role model kita, tapi sekarang mereka sudah alih profesi. You got it? Ya enggak? Gue belajar sama dia, tapi dia udah gak di saham lagi. Gue belajar sama dia, tapi iya dia udah balik kerja. Gitu loh. Gue belajar sama dia, tapi dia udah nggak di market lagi. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak? Jadi harus dilihat itu. Jadi itu ya plus minus ya, plus minus, teman ya kondisi adalah seperti itu. Jadi kita harus lihat bahwa mereka itu harus memang yang fokus di sana. Oke, itu pertama teman-teman ya, role model. Yang kedua apa? Nah, yang kedua nih apa? Yang kedua adalah, ini agak susah nih sekarang. Ini agak susah. Yang kedua itu adalah senior.
gitu loh. Syukur-syukur role modelnya senior, oke. Tapi it's okay, Anda role model Anda seumur dengan Anda, it's okay gitu loh. Tapi bertemu dengan orang yang senior, yang usia lebih tinggi, yang pengalamannya jauh lebih panjang, itu juga penting. Somehow itu yang nggak pernah terjadi, teman-teman, sekarang ini. Karena saya nih ya, oke lah, saya dari tahun 2004 di stock market gitu ya. Tapi saya baru bener-bener bisa belajar bagus itu di tahun 2008. Artinya itu adalah 4 tahunan. 4 tahun loh, 4 tahun. Teman-teman di sini mungkin rata-rata baru 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun trading gitu ya. Tahun 2 3 tahun trading kalau survei kita gitu ya. Ini bukan apa-apa ya, tapi saya baru benar-benar mendapatkan pola itu di tahun 2008, 2009 lah. Jadi artinya 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, saya bisa, jadi itu kayak apa ya, kayak mental down gitu loh. Itu kayak mental down gitu, tapi kita ketemu dengan saya ketemu dengan beberapa senior di pasar modal yang akhirnya kita menyadari bahwa capital market tuh gitu ya. Jadi apa yang gua alami ini tuh sebenarnya normal ya gitu loh. Sebenarnya normal ya. Bukan teori doang dibilang bla 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 segala macam, tapi yes, mereka itu mengalami ini semua gitu loh. Nah, senior itu yang sekarang itu somehow langka. Karena mereka itu kadang tidak aktif di sosial media. Di situ teman-teman. Mereka nggak aktif di sosial media. Nah, itu yang jadi masalahnya. Apa sih yang kita bisa dapat dari senior? Yang kita bisa dapat dari senior adalah wisdomnya. Itu yang pertama, wisdomnya. Kedua adalah apa? Validasi bahwa apa? Bahwa apa yang saya pelajari selama ini, ada 5 yang saya pelajari, 3 ini nyambung nih, 2 ini enggak. Ini kayaknya saya kick aja. Jadi kayaknya saya harus fokus di 3 ini aja. Gitu teman-teman. Nah, itu fungsi dari sepuh, istilahnya gitu loh. Saya ngomong sepuh gitu loh. Nah, kebetulan ya kalau saya pribadi, saya bersyukur karena dulu saya di stockbroker gitu ya. Saya di stockbroker. Teman-teman di sini ada yang dari stockbroker nggak? Tulis dong di kolom komen. Siapa yang teman-teman dari sekuritas, dari stockbroker, atau Anda broker sahamnya? Tulis. Saya nggak apa-apa. It's good gitu loh. It's good, kita bisa ngobrol di sini. Jadi kebetulan saya memang bersyukur, saya backgroundnya adalah stockbroker, dan kebetulan stockbrokernya di institusional. Kita menangani transaksi institusi seperti dana pensiun, asuransi, macam-macam lah, seperti itulah. Seperti itu gitu ya. Nah, jadi di dalam komunitas itu kita ketemu dengan senior-senior yang somehow dulu adalah ujung tombaknya sekuritas, ujung tombaknya pasar modal, seperti itu. Nah, itu yang apa? Itu yang membuat kita jadi nyambung, jadi punya kepercayaan diri. Apa yang saya pelajari dengan ilmu modern sekarang dari internet gitu ya. Zaman dulu ya udah ada internet lah ya, tahun 2009 udah ada gitu ya, pas lagi bener-bener serius belajar gitu kan, terus main internet. Ternyata bener dulu juga gitu loh, kejadian juga loh. Dia juga cerita hal yang oke, ternyata sama kondisinya seperti ini, psikologinya seperti ini, segala macam gitu. Itu yang Anda nggak bisa dapetin kalau hanya sekedar baca buku. Nggak bisa baca buku. Buku itu ibarat Anda mau belajar renang, baca handbooknya. Nggak bisa, harus ada orang yang pegangin. Di situ teman-teman, harus ada orang yang pegangin. Ini kok ditanya siapa teman-teman dari stockbroker, nggak ada yang komen sih? Nggak ada dong semuanya dong. Walah. Udah dikit ya. Ya gitulah. Oke? Gitulah ya. Jadi itu dia teman-teman. Yang pertama adalah role model, yang kedua adalah senior gitu loh. Senior tuh yang paling susah menurut saya untuk ditemuin sekarang, karena saya pun sendiri juga jarang bertemu dengan senior-senior. Bahkan yang dulu saya belajar pun udah gitu deh. Gitu loh. Ya udah jarang, udah nggak bisa dijangkau, istilah seperti itulah. Oke, nah itu dia senior. Jadi senior itu untuk memvalidasi. Jadi kalau bagi saya dulu pas belajar technical cukup lama, 2004 tuh masih cowboy banget deh, hajar kanan, hajar kiri. Saham pertama saya tuh saham gorengan. Tahun 2004 bulan Agustus, transaksi pertama saya di pasar modal adalah membeli saham gorengan. Kodenya Plus. Sekarang namanya udah beda. Kalau dulu Asia Plasindo dulu, PLAS dulu itu langsung rugi. Enak teman-teman, masuk pas pandemi langsung untung. Kan gitu kan.
Oke, nah uh, jadi ketemu role model itu penting buat kita bisa belajar apa yang harus saya pelajari sekarang. Nah, untuk ketemu senior somehow itu adalah untuk kita memvalidasi segala yang pengalaman yang kita alami, belajar apa yang kita alami dengan apa? Dengan pengalaman mereka. Belum tentu mereka orang yang benar-benar jago technical, jago fundamental atau jago trading. Tapi insight mereka itu somehow itu membuat kita jadi bener nih kayak gini nih, gitu loh. Bener nih seperti ini, kayak gitu teman-teman. Oke, dari Bu Hasmi, saya first trading juga rugi, haha. Ya sama kita Bu, sama, langsung rugi. Dulu ngebaca Warren Buffett segala macam, wah hebat, untungnya jadi orang terkaya. Gue sekali trading langsung rugi, apa ini, gitu loh. Gitu ya Bu ya. Oke, nah jadi itu dia. Jadi itu yang kedua adalah senior. Jujur, saya boleh kalau saya mau jujur gitu ya. Metode atau ilmu yang saya pakai untuk pribadi, yang saya pakai sekarang, itu gak akan muncul kayak gini kalau gak ketemu mereka. To be honest, beneran, kalau gak ketemu mereka di situ. Oke, nah jadi itu fungsi dari senior. That's why saya menyebut orang kedua adalah senior di pasar modal. Itu penting banget. Oke, tapi seniornya harus yang bukan yang bos doang gitu loh, bukan yang bos doang, tapi dia harus ngerti di bawah. Kebayang ya? Yang ngerti di bawah. Kalau yang di atas dapatnya laporan doang, tapi dia yang harus ngerti di bawah. Oke. Nah, lanjut. Setelah itu gimana? Wait. Ini ada komen-komen menarik nih. Saya langsung ini ya. Oke. Dari Sing Lian. Rugi berapa lama baru mulai cuan konsisten? Aduh, tahun 2004 saya mulai trading. Dan mulai trading tahun 2004 tuh langsung rugi. Itu bulan Agustus 2004. IHSG waktu di harga 600. IHSG 600. Langsung rugi. Baru untung tuh Kalbe Pharma dulu naik dari 300 jadi 600 sebelum stock split. Tapi habis itu rugi lagi. rugi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ya masuk profesi pasar modal, jadi di stock broker, di institusi. Nah, di sanalah baru benar-benar lebih serius untuk lebih dibelajarin. Kenapa? Karena nasabah kita tuh mengelola dana orang pensiun. Kebayang nggak kalau sampai kita salah, kita ngaco, orang-orang nggak jadi pensiun kan, kayak gitu kan. Jadi ya kita harus pikirin lebih jauh ke depan. Makanya belajar, dan ya syukurnya ketemu dengan, yang pertama adalah saya tahu role model saya, yang kedua adalah saya ketemu dengan senior di pasar modal. Dan lucunya senior ini tuh adalah mereka yang dulu ada di floor trader. Teman-teman coba cek deh, googling deh, floor trader di Bursa Efek Indonesia apa dan gimana gitu loh. Dan it's them gitu loh. Jadi zaman dulu belum ada internet segala macam, tapi apa yang saya pelajari, sama ya gitu loh. Nah, itu yang jadi luar biasa gitu loh. Jadi saya belajar dari buku, lalu saya praktek di market, bagusnya, jeleknya, ketemu mentoknya segala macam, ketemu orang yang ternyata ceritanya sama kayak di buku. Nah, itu tuh yang luar biasa. Itu benar-benar enlightenment banget. Nomor 2, senior. Jadi teman-teman, temui senior Anda. Kayak gitu. Yang backgroundnya sesuai role model ya. Yang backgroundnya itu memang Anda bisa koneksikan. Istilahnya seperti itulah. Kurang lebih seperti itulah. Oke, senior. Ketiga apa yuk? Pertama adalah role model, kedua adalah senior, yang ketiga adalah apa yuk? Broker yang berpengalaman. Itu penting. Kita menjalin relasi itu penting, teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang bisa bantu kita, gitu loh. Mereka yang masih bisa bantu kita. Jadi cari broker pun juga susah. Ada yang jadi broker, ada juga yang memang passion menjadi broker di sana.
Dan di sini saya nggak bilang cuma broker ya. Kadang teman-teman kalau ketemu dengan di fund manager gitu ya, di investment manager, investment management gitu ya, it's a good, very very good it's a very good chance gitu loh, momen gitu loh bisa ketemu. Tapi kalau ketemu, satu pantangannya nih, satu pantangan ketemu mereka ngomongin ini, oke? Satu pantangan kalau Anda ketemu dengan stock broker yang berpengalaman, yang bagus gitu ya, karena yang bagus tuh nggak banyak gitu ya, atau fund manager, atau ya pokoknya di bagian ya, investment management gitu ya. Satu pantangan yang Anda tidak boleh tanyakan adalah, saham apa yang bagus ya? Oh, they hate it. Mereka benci banget dengan pertanyaan itu. Oke, dan itu akan langsung merusak momen pertama Anda. Bisa diikuti di sini. Yang ketiga adalah ya profesional di pasar modal. Tapi itu adalah pertanyaan yang tidak boleh Anda tanyakan, karena kalau saya ditanyakan kayak gitu, I will walk out. Udahlah. Gitu, beneran, I will walk out. Karena nggak akan bisa menjawab gitu. Itu pertanyaan yang terlalu terbuka di sana. Oke, jadi itu dia. Oke, wait. Saya mau lihat dulu pertanyaan di sini. Lalu dari Karisa. Saya setahun trading saham loss 1,7 dari modal 4,4. Akhirnya pindah RDPU dulu. Yes, nggak apa-apa. Jadi kalau lagi loss, Anda harus take out the position, masukin dulu ke sesuatu yang aman dulu. Sambil dipikirin, gue salahnya apa di sana? Gue salahnya apa? Biasanya salah dari nomor 1, role model. Kayak gitu. Biasa salah dari situ. Bukan mereka jelek, no, bukan mereka jelek, tapi nggak matching di sana. Role model Anda adalah tipe investasi, tapi Anda pengennya trading, nggak bisa diikutin. Role model Anda adalah tipenya trading cepat. Anda profesional di perusahaan yang super sibuk, ya nggak masuk gitu loh. Teman-teman buka rekening saham buat buy and hold, tapi teman-teman ngikutin role model yang scalping, nggak masuk di sana. Teman-teman di sini mungkin ada yang pensiunan, oke? Pensiunan pengennya apa? Aktivitas swing trading. Pensiunan paling bagus tuh swing trading sama trend following. Karena kalau swing trading dapat aktivitas, kalau trend following rally panjang, wah, sebuah kepuasan, itu sebuah prestasi gitu loh, sebuah prestasi. Tapi jangan sampai role model Anda adalah scalper, tok segala macam. Bukan mereka jelek, bukan, tapi apa? Tapi nggak matching gitu loh, nggak matching di sana. Oke, dan kita lihat apa yang harus saya pelajari untuk bisa lebih baik. Nah, disitulah baru kita terjun lagi ke pasar modal. Jadi pokoknya once kita tidak confident, pindahkan portfolio Anda ke reksadana pasar uang, it's good. Jangan sampai dibiarin di saham jadi nyangkut, turun terus, harga turun terus. Oke? Nah, dari Pak Anis Marcella, Bu Anis Marcella, lebih enak pakai trading plan sendiri Pak Rio. Kemarin ikut grup-grup saham malah banyak boncosnya. Nah, itu dia, teman-teman harus lihat. Grup-grup saham tuh itu bukan part of role model ya, bukannya. Karena ada orang-orang juga yang bikin grup-grup saham tuh untuk something yang ya saya nggak mau jelasin lah apa itu gitu ya. Tapi pada dasarnya kita harus ngerti juga, saya tipenya apa. Saya tipe swing trader, ya jangan ikut grup saham yang scalping, atau ikut grup saham yang average down, invest. Bukan mereka jelek, tapi nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Oke, lanjut ya. Dari Pak Anto Hafidz. Pak Rio, saya sudah 2 tahun trading rugi terus. Nah, Anda harus coba cek why-nya. Why-nya tuh kenapa? Apakah kuping kita terlalu panas, gampang banget ngedenger kata orang ngomong apa gitu loh? Atau mata kita itu terlalu jelalatan, gampang banget ngebaca berita, nulis apa? Dua ini nih jadi masalah kayak gitu Pak. Jadi coba dilihat. Oke. Lalu abis itu dari Lulu Masuri, waduh, apa kabar nih? Udah lama banget nggak ini.
Oke, total loss untuk pengalaman di awal kira-kira sampai berapa Om? Wah, jadi sebenarnya dulu tuh tahun 2004 itu kalau kita buka rekening saham itu kan minimum itu, kalau di sini, kalau sekarang ya teman-teman ya, sekarang buka rekening saham itu kan 100.000, 500.000 udah bisa kan. Kalau dulu tuh 25 juta. Dan percayalah 25 juta itu turun tinggal 5 juta ya pernah juga gitu loh awal-awal. Ya that's normal. Tapi tinggal gimana kita apa ya istilahnya, bounce back, itu dia. Lalu oke, kita lanjut dulu ya. Jadi nomor satu tadi adalah role model. Yang jauh siapa? Orang mostly udah pasti Warren Buffett, George Soros dan lain sebagainya. Yang deketnya siapa? Teman-teman bisa lihat, paling gampang lihat di sosial media siapa yang Anda paling banyak tonton. Somehow itu role model. Tapi pastikan background mereka background ya mirip seperti Anda sekarang. Gitu. Jangan yang terlalu ketinggian. Nggak bisa. Nasihatnya apa? Nasihatnya lebih strategik. Ya kan? Apa tips dan trik Anda untuk sukses di pasar saham? Oh, tipsnya sebenarnya gampang. Buy good company at cheap price and sell them at higher price. Oh, man. Iya. Dia punya bargaining power untuk beli di cheap price. Kenapa? Lu udah mau bangkrut. Gue beli ya. Tapi di harga rendah. Udah dibeli, dibenerin. Harga udah tinggi, udah mahal, dijual. Uangnya dipakai untuk beli bisnis lain. Ya iyalah. Kenapa? Ya level dia udah di sana. Kita. Ya kan? Nah, jadi harus dilihat itu. Jadi saya nggak menyudutkan kita sebagai orang ekonomi berapa, dia sebagai ekonomi apa. Bukan kayak gitu ya. Tapi kita harus lihat bahwa backgroundnya itu matching dengan kita. Oke? Lanjut. Itu role model. Yang kedua adalah senior. Kadang senior itu yang susah, teman-teman. Dan untuk senior itu harus ketemu. Mereka nggak akan mungkin di sosial media, mereka nggak akan mungkin di mana, di sosial media atau di ya gitulah, Telegram itu somehow bukan mereka banget lah gitu loh. Mereka mah sukanya mah ngopi-ngopi, baca koran. Ya kan? Kayak gitu ya. Lanjut. Yang ketiga adalah profesional di pasar modal, stockbroker yang kredibel, fund manager yang kredibel, analis yang kredibel. Ingat ya, saya tulis 3 ini adalah yang kredibel gitu ya, yang kredibel. Kenapa? Ada juga yang ngasal gitu loh. Ada juga yang ngasal, yang kredibel gitu ya. Nah, kenapa? Karena dari mereka lah kita banyak belajar juga. Contohnya gimana memanage portfolio gitu. Aturan-aturan apa yang mereka lakukan, rules apa yang mereka terapkan dalam portfolio. Lalu kalau profit taking kriterianya tuh kayak gimana. Kalau mau trading jangka pendek itu kalau bagaimana. Contohnya seperti itu. Lalu komposisi saham-saham untuk invest jangka panjang dengan untuk trading jangka pendek gimana. Itu tuh kan kita belajar di sana gitu loh. Atau kayak dari broker misalnya, saham-saham yang mau naik itu biasanya tuh sukanya gimana sih gitu loh, ya kan. Lalu abis itu untuk mengenal market lebih dalam, ini saham-saham kayak gini nih, saham-saham jelek nih, ini mah saham gorengan gitu. Sekarang yang tahu saham gorengan enggak tuh mereka gitu loh. Kita baru masuk 1 tahun, gimana tahu saham gorengan apa, ya kan. Semuanya dikira semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan yang bagus. Enggak gitu juga gitu loh teman-teman. Gitu ya. Jadi itu yang teman-teman harus ingat. Role model, senior ini paling susah sebenarnya. Ini paling susah nih. Tapi ya it's okay lah. Selama senior Anda role modelnya Anda udah bener ya so far udah okay lah gitu ya. Senior. Dan yang terakhir adalah profesional di pasar modal. Dan ingat satu tips, ketemu mereka jangan pernah nanya. Pertama yang Anda tanya adalah, oh lu broker ya? Besok saham yang bagus apa? Jangan pernah. Langsung walk out. Gitu loh. Langsung walk out. Karena apa? Karena kalau mereka ngejawab,
Oke, kalau mereka ngeladenin pertanyaan itu, mereka bukan yang kredibel. Sorry to say. Gitu. Oke. Lanjut, saya mau coba cek dulu ya. Saya mau coba cek dulu pertanyaan-pertanyaan. Oh, by the way, ini jadi teman-teman, kalau teman-teman mau mendapatkan kayak insight, rekomendasi, ulasan saham-saham yang potensial, ini kita based on technical ya, based on technical. Jadi saham mana yang berpeluang untuk potensi uptrend atau mana yang jelek banget, hati-hati bisa downtrend. Saham yang cocok buat swing segala macam, Anda bisa subscribe ke free newsletternya Galeri Saham. Oke, free newsletter Galeri Saham. Teman-teman tinggal cara dua, Anda mampir ke website Galeri Saham, atau kalau mau gampang, hanya ketika live ini berlangsung, ini jam 8 malam tanggal 22 Februari, oke, hanya ketika di tanggal dan jam yang saya sebutkan ini, Anda bisa tulis email Anda di kolom komen di bawah. Oke, tulis email Anda di kolom komen di bawah, dan nanti tim kami akan bantu untuk compile dan dimasukkan ke dalam database free newsletter, free ya, gratis free newsletter. Jadi nanti setiap pagi jam 8 pagi market bursa itu buka, itu teman-teman akan mendapatkan email rekomendasi insight mengenai what to do, trading plan dan lain sebagainya. Jadi silakan tulis email Anda di kolom komen untuk kita compile ke dalam free newsletter Galeri Saham. Oke, itu dia. Lanjut. Dari Ridwan Rimbaku, Pialang Yako, yes. Ingat ya teman-teman ya, semua orang itu jumlahnya banyak, tapi ada yang bagus, ada yang serius, ada yang pintar, ada juga yang asal. Asal apa? Asal gue dapat gaji aja lah gitu loh. Ada juga kayak gitu kan, jadi harus cari yang kredibel. Once Anda ketemu dengan yang bagus, jangan tanya besok saham yang bagus apa ya. Aduh, pertemuan yang berharga ditanya pakai pertanyaan kayak gitu, walk out pasti. Jangan pernah. Lanjut. Oke. Dari mana nih ya? Kita lihat lagi ya. Dari Pak Haris, main saham ibarat hidup, udah kerja keras nggak kaya-kaya, udah belajar analisa teknikal dan lain-lain masih nggak cuan. Balik lagi, apakah faktor luck yang sangat mempengaruhi ya? Oke. Enggak. Pertanyaannya adalah, analisa teknikal yang dipelajari sudah benar atau belum? Itu dia. Kita mau buy and hold, tapi kita pakainya stokastik. Salah. Kita mau swing trading, kita pakainya MACD. Salah. Gitu loh. Jadi kita harus lihat. Sama aja kayak atlet udah latihan tiap hari tapi kalah mulu. Kenapa? Jangan-jangan belajarnya salah. Kenapa? Pelatihnya nggak sesuai dengan yang seharusnya dia butuhkan. Kan gitu. Nggak semua kerja keras itu membuahkan hasil. Kan smartnya ada. Smartnya. Gitu Pak. Oke ya. Lanjut. Dari Ridwan. Pak Ridwan Rimbaku, saya trading mulai April 2018 kok, sampai sekarang masih merah portonya semua, bahkan ada yang sampai 95% di NTBK. Apa nih NTBK? Ada ya? Nusa Tenggara bagian apa nih? NTBK. Wah, iya. Baru IPO kan? Baru IPO Pak. Ingat teman-teman, satu tips. Jangan, aduh gak enak ngomongnya ya. Gini, kalau fundamentalnya tidak bisa kita pastikan bagus, jangan pernah beli itu. Oke, saya nggak lanjut ngejawab. Oke, pokoknya gitu deh. Kalau fundamental tidak bisa dipastikan dengan baik bahwa itu adalah baik, jangan ikut-ikutan di hari pertama. Gitulah ya. Oke. Wah, dari galeri albumku. Wah, malam long time no see. Butuh pencerahan nih, alirannya cocok untuk diri sendiri, gimana caranya? Lihat kesibukannya apa. Gitu, lihat kesibukannya gimana. Kalau kita bisa ada waktu untuk setiap hari sejam untuk melihat grafik gitu, mungkin swing trading masih oke. Tapi kalau susah cari waktu untuk trading, menurut saya ya, 2. Jangan trading sama sekali. Atau yang kedua,
beli hanya saham blue chip. That's it. Beli hanya saham blue chip. Itu saran yang paling diketawain orang. Blue chip, buset, kapan gua kayanya? Liatin aja kalau tiap bulan dicicil beli, beda hasilnya sama yang trading tapi merugi di sana. Itu mengenai solusinya gitu ya. Oke, lanjut. Dari Hasmi, sekarang Pak Rio hanya fokus pada teknik sukses Pak Rio atau masih mencari teknik baru? Saya pada dasarnya sekarang ini sudah tidak mencari metode baru. Jadi saya pada dasarnya kalau sekarang ya, jadi sejak tahun 2009 lah ya, sejak tahun 2009 itu udah nggak ganti-ganti metode kayak gitu, udah tidak ganti-ganti metode. Oke. Lanjut ya, lanjut. Yan Tamara, caranya biar sabar menunggu harga yang cocok untuk buy atau sell gimana? Sering nggak tahan nunggu harga best buy untuk buy atau sell. Ya nggak bisa, harus sabar. Jadi gini loh, seburuk-buruknya balik deh ke role model paling nomor 1, Warren Buffett. Dia bisa bertahun-tahun nggak belanja saham. Dia bisa hanya setelah 10 tahun misalnya baru dia belanja saham. Kenapa? Ya itulah sabarnya dia. Kayak gitu. Jadi tanyakan ke diri kita sendiri, lu mau invest, lu mau jadi investor hebat, mampu gak sabarnya? Karena sabar menunggu membeli itu satu hal. Yang kedua adalah harga sahamnya naik, sabar tidak dijual-jual, itu hal yang lebih sulit lagi. Gitu. Jadi itu butuh mental maraton. Itu istilah butuh mental maraton. Oke. Lanjut ya, lanjut. Apa ini? Oh, ini email dari Karisa. Sekarang lagi nyari role model yang swing atau trend following kayak galeri saham. Wah, thank you. Tapi kemudian pusing menanggapi news dan keadaan ISG. Nggak bisa. Nggak boleh pantau news. Topik IG Live hari ini, 3 tipe orang yang harus Anda temui. Saya ada sebut wartawan. No, nggak ada. Sorry, bukan kenapa ya? Karena memang nggak relevan. Anda harus mengerti esensi dari berita. Pasar modal adalah tempat orang, baik itu trader, spekulan, investor, membeli saham perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda menjadi pemiliknya. Ketika Anda jadi pemilik perusahaan, Anda bisa nggak? Anda punya saham Astra 10 lot, 100 lot, 1000 lot, gitu ya. 1000 lot, lalu tiap hari Anda teleponin investor relation Astra. Gimana jualan hari ini? Bagus nggak? Emangnya toko lu? Gitu kan? Anda punya 1000 lot, 5000 lot saham ICBP. Gimana Citos, udah laku belum? Kemarin abis putus sama PepsiCo, lalu abis itu jadi namanya jadi Ciki Twist. Gimana? Tiap hari ditanyain. Ya nggak bisa lah. Ya kan? Emangnya toko lu? Nggak bisa kan? Atau teman-teman punya 1000 lot saham BCA. Anda datang ke Menara BCA di Tamrin. Lu kasih gua kursi dong. Ngapain Pak? Gue kan pemegang saham lu, biar gue bisa pantau lu kerja benar atau enggak. Lu gak bisa dong Pak. Lah, gue kan pemegang saham lu. Ya gak bisa dong Pak, Bapak kan kecil pemegang sahamnya. Gak bisa kan? Itulah fungsi berita. Untuk melaporkan ke pemilik minoritas. Ini company sudah seperti apa? Berita ada karena company wajib melakukan public expose. Di situ public expose, bursa kewajiban semua perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia wajib public expose 1 kali dalam 1 kuartal, 3 bulan sekali.
Oke, wajib. Kenapa? Ya kita yang investor yang kecil harus tahu update perusahaan seperti apa. Tapi kan konteksnya adalah investor, bukan trader. Yang lucunya, berita-berita buat investor minoritas jangka panjang dipakai untuk trader jangka pendek jual dan beli saham. Jadinya kacau balau. Bisa diikuti ya di sini ya. Oke. Jadi ikuti di sini ya. Lanjut. Apa lagi nih? Faktor luck benar? Enggak juga. Oke. Jadi faktor luck itu somehow yes punya peranan di sisi kita ketemu dengan siapa. Itu ada peranan lah. Itu ada peranan. Tapi pada dasarnya teman-teman bisa gini loh. Kalau ada trader gathering, cobalah ikutan, ya kan? Coba aja ikutan gitu loh. Kalau nggak ada seminar, coba aja ikutan, ya kan? Tapi sekarang masalahnya semuanya sukanya online, onsite males. Kita di galeri saham, training kita pada mintanya online semua. Kok online sih? Lu dengan onsite, lu ketemu banyak orang-orang di sana yang hebat-hebat, unexpected, dahsyat gitu loh, pesertanya dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita tendensi memilih online. Jadi ya that's plus minusnya gitu ya. Ya coba ikutin acara apa dan saya berharap sih memang sudah mulai banyak yang onsite ya acara ya, biar ya itulah dia networkingnya bisa kebangun lagi yang sudah putus 3 tahun. Oke? Lanjut. Nah, dari galeri albumku. Cerita sedikit Koryo, beberapa waktu lalu bertemu seorang yang biasa saja tapi sahamnya saya lihat porto di atas 100% keuntungannya. Apakah orang tersebut adalah seorang pialang kok? Enggak, belum tentu. Jangan salah ya. Secara kode etik, pialang, broker saham itu nggak boleh beli saham, nggak boleh jual saham loh untuk pribadi loh. Itu kode etik. Gitu. Dan kalau kita, ya sebenarnya gampangnya nggak usah dikira-kira, langsung tanya aja. Lu bisa dapat kayak gini gimana caranya? Apa yang dipakai, metode apa yang dipakai, coba ditanyain aja gitu loh. Lalu lihat portonya 100%, sahamnya semuanya hijau atau cuman saham itu doang yang naik, saham lainnya merah, tapi dia tutup. Itu juga harus dicek, Pak. Harus dicek. Karena dengar katanya ada juga orang yang beli saham satu lot. Nanti mereka bisa flexing, ini tinggi naik banyak nih, gede banget nih, sampai 200%, 300%, tapi dia cuma punya satu lot. Dengar katanya dia kayak gitu. Ya, harus dicek lah, harus dicek. Oke, dari Herianto. Wah, Pak Heri nih. Dulu waktu modal kecil dan masa belajar sudah mulai untung, tapi waktu berani tambah modal lebih besar, sekarang rugi terus. Apakah karena kondisi market lagi susah? Yes, kondisi market memang dari tahun 2022 kemarin sampai sekarang memang lagi agak susah. Maka strateginya swing trading itu lebih make more money daripada buy and hold, Pak. Tipenya seperti itu. Jadi swing trading itu lebih make more money. Jadi kita harus lihat momennya juga. Jadi kalau kita tipenya nih ya teman-teman ya, kita tipenya adalah saya maunya yang buy and hold, maka not now. Gitu loh, bukan sekarang. Tapi kalau saya tipenya buy low sell high, some moment di saham-saham tertentu itu sangat bisa sekarang, malah paling enak. Oke. Lagi nih, lalu Kunora, cari role model yang kompeten susah bener. Emang susah banget, dikit. Orang yang bagus itu dikit di sana. Orang yang bagus itu sedikit, itu udah hukum alam. Dimanapun. Di pekerjaan kita, di sekolah, di kampus, maksudnya kampus gitu ya, kampus di mana-mana gitu ya, not as that easy gitu loh. Jadi that's why teman-teman tuh harus, kita tuh kalau concern saya ya adalah networking tuh harus dibangun kembali gitu loh. Kita udah keasikan online, ada training online, ada seminar online, ada workshop online. Akhirnya kita nggak ketemu banyak gitu loh. Tapi kalau onsite, wow, teman-teman, saya di galeri saham kita banyak bikin training teman-teman. Pas onsite itu yang datang tuh kadang luar biasa gitu loh.
Kadang luar biasa. Ada yang pengalamannya dari hedge fund, ada yang pengalamannya dari fund manager, ada yang pengalamannya dari sekuritas, stockbroker yang bagus apa segala macam. Itu banyak gitu loh, banyak. Tapi ketika onsite semuanya tutup wajah, turn off kamera. Come on, gak bisa gitu ya. Jadi memang harus networking, mau nggak mau. Apalagi ketemu nomor 2 senior di sana yang usia jauh di atas kita, nggak bisa. Oke, lanjut. Lanjut ya, lanjut. Dari Abraham Sumitra, Pak Rio punya emiten kena suspend terus biar bisa keluar gimana? Takutnya divonis pilot. When you buy the stocks, you are the owner. Oke, you own the company. Jadi kalau amit-amit pilot, Anda adalah pemegang sahamnya, salah satunya. Jadi memang jangan asal-asalan beli saham. Kayak gitu loh. Jadi kalau lagi di suspend ya nggak bisa diapa-apain Pak. Mau nggak mau harus tunggu dibuka dulu suspendnya. Oke. Dari Ika Veru 10. Pak Rio, kalau karena kesibukan kerja beli blue chip tapi harga masih kadang turun banyak, dengan sistem cicil beli apakah masih bisa? Bisa banget. Percaya deh, bisa banget deh. Blue chip strategi paling bagus adalah cicil beli saham tiap bulan, tiap minggu, terserah deh. Teman-teman mau tiap tahun juga nggak apa-apa, tapi tahu diri dikit. Kalau beli tiap tahun, jangan pakai uang cuma 1 juta, nggak ada rasanya. Tiap bulan dikumpulin itu uang, setahun sekali beli, silahkan. Dan skenario adalah tidak untuk dijual selamanya, bagaikan Anda beli rumah. Oke, bagaikan Anda beli rumah, jangan bagaikan Anda beli mobil. Beli mobil ada yang bagus, dijual, beli yang baru. Ini kayak beli rumah, tipe seperti itu. Jadi belilah saham blue chip bagaikan Anda mencicil rumah. Rumah itu mahal, cicil. Dan challenge-nya adalah belilah saham blue chip yang benar-benar bagus, yang kinerja memang masuk akal ya. Belilah saham blue chip sebisa mungkin sebesar nilai aset yang Anda miliki. Rumah. Itu keuangan pasti enak. Financial freedom-nya hampir bisa dapat seimbang lah dengan rumah. Kayak gitu. Jangan beli blue chip-nya cuma seharga motor. Gitu loh. Jangan cuma seharga motor. Lanjut. Oke. Apa lagi nih ya? Lokasi properti apa itu? CFA. Di browsing aja Pak. Certified Financial apa ya? Kok saya tiba-tiba ngeblank ya? Di ini aja, di apa namanya? Di googling aja Pak. CFA. Kok saya tiba-tiba ngeblank ya, apa ya? CFA. Sering ngomong CFA kok jadi ini, jadi lupa. Chartered Financial Analyst. Itu dia. Anis Marcella. Pak Rio, sekarang ISG lagi konsolidasi. Kalau cicil saham di fase konsolidasi apa boleh? Saham apa dulu? Pertanyaannya nggak lengkap. Saham apa dulu? Nanti baru kelihatan strateginya apa. Yang blue chip kah? Yang big cap kah? Yang middle cap kah? Yang small cap kah? Baru kejawab di sana. Nah, ini menarik nih. Andy Lebonex. Kalau harus sabar, gimana caranya trading for living? Karena living tidak bisa sabar menunggu. Artinya Anda belum mampu trading for living. 1. Guys, kenapa ada materi ini? 3 tipe orang yang Anda harus temui. Oke. Pertama adalah role model. Kedua adalah senior. Yang ketiga adalah profesional yang kompeten di pasar modal. Role model bilang, saya trading for a living. Ingat ya, saya selalu ngomong background. Saya trading for a living. Bisa nggak? Bisa. Setiap bulan pasti ada profit ya. Ada bulan-bulan sepi, ada bulan-bulan rame segala macam. Sekarang teman-teman coba pakai logika. Iya, lu benar-benar mampu. Jangan-jangan dia itu udah punya rumah, udah punya tanah, udah punya ruko, disewain, dikontrakin, disewain, dan lain sebagainya. Tiap bulan dapat pemasukan.
udah aman, ya gue trading for living. Gue trading for not having a boring living. Hati-hati dengan kata-kata trading for living, karena itu apa ya, kata-kata yang paling saya disrespect. Trading for living, karena orang kalau menjual sesuatu ide dengan trading for living, somehow dia menjebloskan banyak orang untuk melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Contohnya resign dari pekerjaan, contohnya seperti itu. Buat apa trading for living? Gila lu ya, gitu loh. Orang yang trading for living sudah punya bumpernya, dia udah punya obligasi berapa, 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar. Gue udah gak pusing dengan fixed cost gue, gitu loh. Gue mau trading for living di situ. Karena somehow saya nggak pernah menemukan orang yang trading for living ekonominya bener-bener this is what I want, nggak ada, gitu loh di sana. Jadi pasti udah ada bumpernya. Contohnya investasi di saham blue chip, dia udah banyak investnya, dapat dividen tiap tahun gede, untuk tiap bulan cukup, ya gue trading for living. Bisa macam-macam gitu ya Pak ya. Jadi nggak bisa trading for living. Anda harus lihat, teman-teman harus lihat background dari role model yang Anda dengar itu gimana. Jangan-jangan dia trading for living, rumahnya udah kayak istana, mobilnya udah Rolls Royce, Ferrari dan lain sebagainya macamnya. Dia melakukan trading for living, ya iyalah duitnya udah banyak, gitu loh di sana. Jadi role model itu sangat penting. Kadang kita role model itu sangat penting, tapi kadang kita terjebak dengan yang salah. Karena apa? Karena materi. Ditongolin mobil mewah dikit, percaya. Ditongolin naik bisnis kelas pesawat, percaya. Ditongolin pakai naik helikopter, percaya. Ditongolin pakai jam tangan mewah, tas mewah, percaya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Oke, lanjut. Ini nih dari Ridwan Rimbaku. Kalau George Soros pakai aliran apa kok? Kalau bisa nebak sahamnya akan naik? Jangan salah, George Soros juga bisa rugi Pak. Dia bisa rugi juga. Jadi not that easy gitu loh Pak. Nggak seperti itu juga. Oke, lanjut. Nih misalnya ya, ini ada pertanyaan nih. Saya modal 500k, 500 ribu maksudnya? 500 ribu misalnya mau diversifikasi 3 saham yang cocok. Nggak bisa, 500 ribu nggak bisa beli apa-apa. 500 ribu hanya bisa beli BCA 1 lot. Kayaknya gitu, nggak bisa. Jadi, gimana? Cari uang dulu yang banyak. Kerja, freelancer, ya kan, bisnis, apapun yang lain-lain untuk dapetin uang untuk dibelin saham. Jadi nggak bisa diversifikasi 500 juta itu, gitu ya, nggak bisa. Lanjut, apa lagi di sini? Mana lagi ya? Nih dari galeri album gue lagi. Kunci beliau cuma satu katanya. Koryo percaya pada diri sendiri. Wes, jangan salah. Itu berbahaya juga tuh, percaya pada diri sendiri. Gua salah pun gue percaya akan naik. Gak bisa. Oke, itu gak bisa. Siapa investor sukses misalnya Mr. H, emitennya apa, gimana kinerjanya, awal mula deposit tahun dulu cuma 5 juta. Which hati-hati, Anda sudah tahu belum backgroundnya apa? Orang-orang yang dibilang dulu saya memulai dengan harga dengan 5 juta. Guys, saya juga bisa ngomong begini. Dulu saya trading saham, saya mulai dengan modal 500 ribu. Sekarang nilai saya sudah gini, udah beli rumah, apa, segala macam, kayak gitu. Ya iya, mulai 500 ribu top up RDN pertama, setelah itu langsung di top up 10M. Tapi yang pertama 500 ribu. Kayak gitu. Jadi Anda harus menggali role model yang Anda kira Anda layak ikuti itu, backgroundnya seperti apa teman-teman. Berapa banyak orang dulu yang berkoar-koar tentang saham ini bagus bla 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 segala macam, saya beli bisa untung sampai ribuan persen bla bla segala macam. Ternyata pas dicek backgroundnya, ya jelas lah lu tahu.
gitu loh. Ada juga kan kayak gitu kan. Jadi that's not for you gitu loh. Buat yang lain silakan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, gitulah teman-teman ya. Kayak gitu ya. Jadi, topik hari ini 3 tipe orang yang Anda harus temui di pasar modal agar Anda bisa lebih sustain, Anda bisa lebih semangat, Anda bisa lebih profitable. Pertama adalah role model. Mungkin Anda nggak perlu ketemu langsung, tapi Anda bisa melihat dari mungkin sosial media mereka dan lain sebagainya, tapi yang make sense. Yang jauh, udah jelas, Warren Buffett, George Soros, Sir John Templeton lah, Jesse Livermore lah, ya kayak gitu-gitu lah ya. Yang dekat siapa? Ya mungkin skala lokal gitu ya. Anda harus lihat background mereka itu sama dengan kondisi Anda sekarang atau enggak. Itu poinnya, harus cari yang nggak terlalu jauh. Biar apa? Biar nyantol gitu ya. Yang kedua adalah senior. Senior ini susah. Maka teman-teman, networking itu penting. Oke, networking bukan berarti harus lobby tingkat tinggi, bukan juga gitu loh. Ikutinlah event-event apapun yang mungkin diadakan, entah diadakan oleh sekuritas, diadakan oleh reksadana, diadakan oleh bank, segala macam. Somehow gitu mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang tersebut. Oke. Yang ketiga adalah profesional di capital market, either itu broker, stock broker, atau analis, atau fund manager, dan lain sebagainya. Dan ingat, jangan dirusak momen pertemuan Anda dengan mereka dengan bertanya, besok saham apa yang bagus? Goodbye. Oke, teman-teman, itu aja IG Live hari ini. Semoga bermanfaat, dan nanti minggu depan kita akan ada IG Live selanjutnya. Mungkin kita akan bahas mengenai 3 tipe orang yang harus Anda hindari di stock market ini. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.